warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat, orang tua juga sehat, teman-teman kita juga sehat ya. Amin anak-anak. Hari ini kita akan belajar Sirah Nabawiyah atau sejarah Nabi ya. Materinya yaitu tentang Khulafa Ar-Rasyidin. Anak-anak, ada yang tahu nggak apa arti Khulafa Ar-Rasyidin? Baik ya, hari ini ayo dijelaskan pengertian Khulafa Ar-Rasyidin. Secara bahasa, kata khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Sedangkan secara istilah berarti pemimpin. Sedangkan kata ar-rasyidin berasal dari kata ar-rasyid yang berarti bijaksana dan cerdas, atau dapat juga diartikan yang mendapat petunjuk dan mengikuti jalan yang benar. Anak-anak, Khulafaur Rasyidin ini jadi secara keseluruhan ya, atau dapat disimpulkan artinya secara bahasa adalah para pengganti yang diberi petunjuk. Nah, sedangkan arti Khulafa Ar-Rasyidin secara istilah yaitu para pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat dengan mengikuti petunjuk dan jalan yang benar dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi itulah pengertian Khulafaur Rasyidin ya. Untuk selanjutnya, kedudukan Khulafaur Rasyidin. Nah, anak-anak, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Nabi diutus oleh Allah itu mempunyai dua peran atau dua tugas, yaitu sebagai Rasul dan sebagai kepala negara atau presiden. Nah, adapun ketika Nabi Muhammad wafat, maka tugas Nabi Muhammad sebagai Rasul tidak dapat digantikan. Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad maka risalah berhenti ya, tidak dapat digantikan. Sedangkan tugas Nabi sebagai kepala negara ini harus ada yang mengganti atau harus diteruskan. Jadi maka ketika Nabi Muhammad wafat itu ingat ya, tugas Nabi sebagai Rasul itu berhenti, adapun tugas Nabi sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara harus diteruskan. Makanya ada Khulafa Ar-Rasyidin atau khalifah. Nah, Khulafa Ar-Rasyidin ini dapat disimpulkan bahwa khalifah ya, yaitu gelar yang diberikan kepada kepala negara yang memimpin umat Islam dan semua rakyatnya setelah Rasul wafat. Jadi Khulafaur Rasyidin ini yaitu gelar yang diberikan kepada kepala negara atau kepala pemerintahan ketika Rasul wafat. Yang kedua, gelar khalifah ini berbeda dengan gelar raja atau sultan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa gelar raja atau sultan itu dapat diwariskan kepada keturunannya atau kepada anaknya. Nah, kesimpulan ketiga, gelar khalifah akan diberikan kepada seseorang yang mendapat apa? Yang mendapat persetujuan dari rakyat dan hasil pemilihan rakyat. Makanya ketika gelar khalifah ini akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi ketika dia memimpin suatu negara, dia akan dipertanggungjawabkan ya, dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat ya.
sama dengan hampir sama dengan presiden ya, ada MPR, ada ini ya, itu tugasnya dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Nih anak-anak, sebagaimana yang kita ketahui, ada beberapa para sahabat yang mendapat gelar Khulafaur Rasyidin. Pak Yudi yakin kalian udah tahu ya siapa aja diantaranya. Satu, yaitu Abu Bakar. Ini sahabat pertama yang mendapat gelar Khulafaur Rasyidin atau sebagai penerus kepala pemerintahan setelah Nabi Muhammad. Kedua, setelah Abu Bakar wafat, maka kepala pemerintahan dipegang oleh Umar bin Khattab. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu oleh Utsman bin Affan ya. Dan ketika meninggal maka Utsman bin Affan digantikan oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat para sahabat ini digelar sebagai Khulafa ar-Rasyidin. Tugas pokok Khulafa ar-Rasyidin. Nah, sebagaimana yang ketahui di buku di situ ditulis ya banyak ya, namun Pak Yudi mau menerangkan beberapa aja ya. Yang pertama, tugas pokok Khulafa ar-Rasyidin itu yaitu satu, menjadi imam, baik imam sholat ataupun yang lainnya ya, dan juga membimbing umat agar selalu menjalankan syariat Islam. Yang kedua yaitu tugasnya melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam berdakwah. Nah, jadi sebagaimana kalian ketahui dalam sejarah ya, jadi setelah Nabi wafat itu Abu Bakar itu melanjutkan dakwahnya ya, melanjutkan ke berbagai negara ya, dan selanjutnya juga para sahabat yang lain. Yang ketiga tentunya apa? Memimpin negara dengan pemerintahan Al-Quran dan Sunnah. Artinya memimpin suatu negara sesuai dengan apa? Sesuai dengan Quran dan Sunnah ya. Yang selanjutnya yaitu tugas pokok Khulafaur Rasyidin yaitu memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat sesuai dengan Quran dan Sunnah. Artinya ketika di masyarakat terjadi perselisihan, maka tugas Khulafaur Rasyidin ini apa? Memutuskan atau mengadili sesuai dengan Quran dan Sunnah ya. Untuk selanjutnya ini ada beberapa keutamaan sifat-sifat Khulafaur Rasyidin ya. Itu juga nanti banyak ya, namun kalau dia akan sedikit aja. Yang pertama apa? Sifat Khulafaur Rasyidin ini arif dan bijaksana dalam mengambil putusan ya, bijaksana. Nah, yang kedua apa? Berani dan tegas dalam bertindak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika memutuskan perkara dia berani ya. Tapi apa beraninya di sini? Tentunya harus dilandasi dengan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, rendah hati ya, rendah hati dan santun kepada rakyatnya. Ini sifat Khulafaur Rasyidin ya. Berbeda dengan kepala pemerintahan yang kita lihat ya di berbagai negara, mereka ada yang bersewenang-wenang kepada rakyatnya ya. Nah, ini kepala Khulafaur Rasyidin ini santun atau santuy kepada rakyatnya dan rendah hati. Yang keempat, hidup dalam kesederhanaan. Artinya apa? Seorang kepala negara ini hidup sederhana ya, tidak mentang-mentang dia lagi menjabat berpoya-poya, bermegah-megahan atau memperkaya diri sendiri, tidak ya. Ini kalau Khulafaur Rasyidin ini hidup dalam kesederhanaan sebagaimana dalam sejarah, contohnya kayak Umar bin Khattab ya, dijelaskan di situ dia sangat sederhana sekali ya, padahal dia itu seorang Khulafaur Rasyidin atau sebagai khalifah. Yang selanjutnya yaitu
tidak suka menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Artinya sifat keutamaan Khulafaur Rasyidin ini, dia dalam memakai kekayaan negara ini bukan untuk kepentingan pribadi ya. Berbeda dengan yang kita lihat ya, banyak para pejabat yang menggunakan mobilnya untuk kepentingan pribadi ya, bukan untuk dinas ya. Nah, ini kalau Khulafaur Rasyidin mah tidak ya. Kalau untuk kepentingan pribadi dia gunakan uang pribadi, dia gunakan kendaraan pribadi ya. Tetapi ketika dia bertugas atau melakukan dinas sebagai seorang kepala negara, nah tentu dia menggunakannya apa yang diberikan oleh negara ya. Jadi tidak semena-mena. Anak-anak, barangkali itu yang bisa Pak Yu dijelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Pak Yu diharap kalian baca lagi ya di buku, karena itu penjelasan yang sangat sederhana, yang sangat singkat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Pak Yu diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.